Kecemasan adalah bisikan halus dari dalam diri, sebuah ketakutan samar tentang sesuatu yang belum terjadi. Ia datang tanpa diundang, berbisik di telinga kita saat malam sunyi, atau menyelinap masuk di antara kesibukan siang hari. Kecemasan mengaburkan pandangan, membuat kita merasa seolah-olah masa depan adalah bayangan gelap yang tak bisa kita kendalikan. Namun, pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya, mengapa kecemasan ini ada? Apa yang ingin ia sampaikan? Semesta tidak pernah diam. Ia berbicara melalui peristiwa, pertemuan, bahkan melalui gejolak hati yang tak bisa kita jelaskan. Ketika kita merasa cemas, semesta sesungguhnya sedang berusaha menyampaikan pesan. Ia tidak hadir untuk menakut-nakuti, melainkan untuk mengingatkan. Mengingatkan bahwa apa yang kita takutkan seringkali bukanlah kenyataan, melainkan bayangan yang kita ciptakan sendiri. Kita seringkali merasa bahwa segalanya harus berjalan sesuai dengan keinginan kita. Kita ingin segala sesuatu terjadi cepat, tanpa hambatan, tanpa penundaan. Tapi semesta memiliki jalannya sendiri, jalan yang tidak selalu terlihat jelas bagi kita. Dalam setiap keterlambatan, ada pelajaran tentang kesabaran. Dalam setiap ketidakpastian, ada undangan untuk mempercayai sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Ketika kita cemas tentang masa depan, sebenarnya yang kita rasakan adalah kurangnya kepercayaan. Kita merasa seolah-olah harus menggenggam kendali dengan erat, karena jika tidak, segalanya akan berantakan. Tapi tidakkah kita melihat bahwa bahkan tanpa kendali kita, dunia terus berputar? Matahari tetap terbit, hujan turun pada waktunya, dan bunga tetap mekar di musimnya. Semesta tidak pernah terburu-buru, tetapi segala sesuatunya selalu terjadi tepat waktu. Maka, ketika kecemasan menyapa, dengarkanlah ia dengan kelembutan. Jangan melawannya, jangan pula membiarkannya menguasai. Sebaliknya, tanyakanlah pada diri sendiri, apa yang semesta ingin aku pelajari dari ini? Mungkin jawabannya adalah kesabaran. Mungkin jawabannya adalah keberanian untuk melepaskan. Atau mungkin, jawabannya adalah kepercayaan bahwa segalanya akan datang di saat yang seharusnya. Karena pada akhirnya, kecemasan bukanlah musuh. Ia adalah sebuah undangan. Undangan untuk melihat kehidupan dari sudut yang lebih luas. Undangan untuk mempercayai bahwa ada kekuatan yang jauh lebih besar yang mengatur segalanya. Undangan untuk mengingat bahwa kita tidak perlu tahu segala hal saat ini, karena semesta telah mengetahui segalanya, dan ia tidak akan membiarkan kita tersesat. Kita tumbuh dengan keyakinan bahwa hidup ini sepenuhnya berada dalam genggaman kita. Kita menyusun rencana dengan cermat, menetapkan tujuan dengan penuh ambisi, dan berusaha mengendalikan setiap detail agar segalanya berjalan sesuai harapan. Namun, berapa kali kita merasa kecewa ketika kenyataan berkata lain? Berapa kali kita bertanya, mengapa ini terjadi? Bukankah aku sudah berusaha sebaik mungkin? Disinilah kita dihadapkan pada sebuah kebenaran yang sulit diterima. Tidak semua hal bisa kita atur sesuai keinginan. Ada kekuatan yang lebih besar, yang bekerja dengan caranya sendiri. Semesta tidak mengikuti perintah kita, tetapi ia juga tidak bekerja melawan kita. Ia memiliki rencana yang jauh lebih luas, lebih dalam, lebih bermakna daripada yang mampu kita pahami saat ini. Seringkali, yang membuat kita gelisah bukanlah keadaan itu sendiri, melainkan perlawanan kita terhadapnya. Kita ingin segalanya berjalan cepat, tanpa hambatan, tanpa rintangan. Namun, pernahkah kita mempertimbangkan bahwa ketidakpastian bukanlah musuh, melainkan bagian dari tarian kehidupan? Bahwa ada keindahan dalam ketidaktahuan, ada keajaiban dalam kejutan yang belum kita duga? Menyerahkan diri bukan berarti menyerah. Bukan berarti kita berhenti berusaha atau pasrah begitu saja pada keadaan. Justru sebaliknya, menyerahkan diri berarti memahami bahwa kita melakukan bagian kita dengan sebaik mungkin, lalu membiarkan semesta bekerja dengan caranya sendiri. Seperti seorang petani yang menanam benih di tanah, ia tidak bisa memaksa benih itu tumbuh lebih cepat. Yang bisa ia lakukan hanyalah merawatnya dengan penuh kesabaran, percaya bahwa pada waktunya, benih itu akan bertunas dan bermekaran.
Ada kebebasan yang luar biasa ketika kita mulai menerima bahwa tidak semua hal harus berjalan sesuai rencana kita. Kebebasan dari beban yang tidak perlu, dari kecemasan yang tak berujung. Kita mulai menyadari bahwa meski jalan yang kita tempuh tidak selalu lurus, ia tetap membawa kita ke tempat yang seharusnya. Lihat kembali perjalanan hidupmu. Ada saat-saat di mana kamu merasa kehilangan arah, namun kini, jika kamu menoleh ke belakang, bukankah semua itu membentuk siapa dirimu hari ini? Bukankah setiap rintangan, setiap keterlambatan, setiap perubahan yang tidak kamu duga, justru mengantarmu ke hal-hal yang lebih baik? Maka, beranilah melepaskan, beranilah mempercayai bahwa meski hari ini kamu belum mengerti, semesta selalu tahu kemana ia sedang membawamu. Dan pada waktunya, semua kepingan ini akan menyatu, membentuk sebuah kisah yang lebih indah dari yang pernah kamu bayangkan. Dunia sedang bergerak lebih cepat dari sebelumnya. Informasi mengalir tanpa henti, perubahan datang tanpa peringatan, dan di tengah semua itu, banyak dari kita merasa terhimpit oleh ketidakpastian. Kita mencoba mengikuti arus, tapi semakin kita berusaha mengejar, semakin terasa bahwa dunia berlari lebih cepat dari langkah kita. Ketidakpastian ini melahirkan kecemasan. Kita bertanya-tanya, apakah mimpi-mimpi kita masih relevan di dunia yang terus berubah? Apakah langkah-langkah yang kita ambil masih berarti ketika segala sesuatu terasa tidak menentu? Kita merasa seolah-olah berjalan di atas tanah yang terus bergeser, kehilangan pijakan yang selama ini kita anggap stabil. Namun, pernahkah kita berpikir bahwa perubahan bukanlah musuh, melainkan bagian alami dari kehidupan? Sejak awal, dunia ini diciptakan dalam gerakan yang tak pernah berhenti. Bumi berputar, musim berganti, dan kehidupan terus menemukan caranya sendiri untuk beradaptasi. Jika alam tidak pernah berhenti berubah, mengapa kita begitu takut menghadapi perubahan? Kita cemas karena kita ingin kepastian. Kita ingin tahu kemana langkah ini akan membawa kita, ingin memastikan bahwa setiap usaha kita akan berbuah sesuai harapan. Namun, kepastian adalah ilusi. Tidak ada yang benar-benar bisa memastikan masa depan. Yang bisa kita lakukan bukanlah menolak perubahan, melainkan belajar untuk menari di dalamnya. Lihatlah bagaimana air mengalir. Ia tidak pernah memaksa jalannya sendiri, tetapi selalu menemukan cara untuk bergerak maju. Jika ia bertemu batu besar, ia tidak berhenti. Ia mengalir di sekitarnya, mencari celah baru, membentuk jalan yang tak pernah ada sebelumnya. Inilah yang diajarkan perubahan kepada kita, bahwa bukan ketahanan yang kaku yang akan menyelamatkan kita, melainkan kelenturan untuk beradaptasi. Jangan biarkan perubahan membuatmu takut. Sebaliknya, lihatlah ia sebagai panggilan untuk tumbuh. Jika dunia bergerak cepat, mungkin ini adalah undangan agar kita belajar melepaskan beban yang tidak lagi relevan. Jika mimpi-mimpi terasa jauh, mungkin ini adalah saatnya untuk melihat apakah ada jalan baru yang lebih selaras dengan diri kita. Yang terpenting, ingatlah bahwa kita tidak sendirian dalam perjalanan ini. Semua orang sedang menghadapi perubahan mereka masing-masing. Kita semua sedang mencari cara untuk tetap berdiri kokoh di tengah arus yang terus bergerak. Maka, daripada melawan perubahan, terimalah ia dengan hati yang terbuka. Percayalah bahwa meskipun hari ini tampak penuh ketidakpastian, suatu hari nanti, semua kepingan ini akan menemukan tempatnya. Kita akan melihat ke belakang dan menyadari bahwa setiap tantangan yang kita hadapi ternyata sedang membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap menghadapi apapun yang akan datang. Kecemasan seringkali datang tanpa permisi. Ia menyelinap ke dalam pikiran, mengisi ruang dengan ketakutan dan keraguan. Kita mulai mempertanyakan diri sendiri, merasa seolah-olah kita tertinggal, tidak cukup baik, tidak cukup cepat, tidak cukup berharga. Namun, pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya, dari mana sebenarnya kecemasan ini berasal? Kecemasan tidak muncul dari ketiadaan, ia lahir dari ketidakpuasan kita terhadap keadaan saat ini. Kita merasa belum mencapai apa yang seharusnya, belum menjadi seperti yang kita inginkan.
Lalu, tanpa sadar, kita mulai melihat keluar diri, membandingkan langkah kita dengan langkah orang lain. Media sosial memperburuk keadaan, membanjiri kita dengan gambaran kehidupan yang tampak sempurna, seolah-olah semua orang telah menemukan jalannya, sementara kita masih tersesat. Tetapi inilah jebakannya, perbandingan adalah ilusi. Kita hanya melihat potongan kecil dari kehidupan orang lain, bagian yang mereka pilih untuk ditampilkan. Kita tidak melihat perjuangan mereka, ketakutan mereka, malam-malam penuh keraguan yang mereka lalui. Namun, kita membandingkan seluruh kehidupan kita dengan satu momen yang mereka bagikan. Dan dari sanalah kecemasan semakin tumbuh. Kesadaran diri adalah kunci untuk keluar dari lingkaran ini. Saat kita mulai memahami bahwa nilai diri kita tidak tergantung pada pencapaian eksternal, kita perlahan melepaskan beban yang kita pikul. Kita tidak lagi mencari validasi dari luar, karena kita tahu bahwa kepuasan sejati berasal dari dalam. Mengatasi kecemasan bukan berarti menghilangkannya sepenuhnya. Kecemasan adalah bagian dari pengalaman manusia. Ia datang dan pergi seperti ombak di lautan. Namun, saat kita sadar bahwa kita bukan ombak itu, melainkan lautan itu sendiri, kita mulai menemukan ketenangan. Daripada berusaha mengendalikan segalanya, kita belajar untuk menerima. Kita menerima bahwa perjalanan setiap orang berbeda. Kita menerima bahwa pertumbuhan membutuhkan waktu. Kita menerima bahwa tidak ada satu jalan yang benar, hanya jalan yang sesuai dengan diri kita sendiri. Jadi, lain kali ketika kecemasan datang, jangan melawannya, jangan membiarkannya menguasai, tetapi juga jangan menolaknya. Sebaliknya, hadapi dengan kelembutan. Bertanyalah pada diri sendiri, apa yang sebenarnya aku butuhkan saat ini? Mungkin jawabannya adalah jeda. Mungkin jawabannya adalah lebih banyak kepercayaan pada diri sendiri. Yang pasti, kamu tidak perlu menjadi seperti siapapun. Kamu hanya perlu menjadi dirimu sendiri, dengan segala proses, ketidaksempurnaan, dan keindahan yang ada di dalamnya. Dan itu sudah lebih dari cukup. Berapa banyak momen dalam hidup yang kita lewatkan hanya karena pikiran kita terus melompat ke masa depan? Kita terburu-buru mencapai sesuatu yang belum terjadi, seolah-olah kebahagiaan hanya bisa ditemukan di ujung perjalanan. Kita berkata, "Aku akan bahagia ketika semua tujuanku tercapai," atau "Aku akan merasa cukup setelah mendapatkan yang kuinginkan." Namun, apakah benar begitu? Ironisnya, ketika satu tujuan tercapai, kita segera menggantinya dengan tujuan lain. Kita terus mengejar sesuatu di luar diri, berharap itu akan memberi kita ketenangan. Tapi semakin kita berlari, semakin jauh rasanya garis akhir itu. Kita menjadi budak dari masa depan yang belum tentu datang, sementara saat ini berlalu begitu saja. Padahal, kekuatan sejati tidak ada di masa depan, ia ada di sini, di saat ini. Napas yang mengalir perlahan, udara yang menyentuh kulit, suara-suara kecil di sekitar yang sering kita abaikan. Semua ini adalah kehidupan yang nyata. Bukan sesuatu yang akan terjadi nanti, tetapi sesuatu yang sedang berlangsung sekarang. Hidup dengan kesadaran penuh terhadap momen saat ini bukan berarti kita berhenti bermimpi atau merencanakan masa depan. Namun, itu berarti kita tidak lagi menunda kebahagiaan. Kita belajar untuk menemukan makna dalam perjalanan, bukan hanya pada tujuan akhir. Karena apa gunanya mencapai puncak jika sepanjang jalan kita melewatkan keindahannya? Cobalah sesekali berhenti, tarik napas dalam-dalam, rasakan detik ini sepenuhnya, perhatikan bagaimana perasaanmu, dengarkan dunia di sekitarmu, dan biarkan dirimu hadir tanpa tergesa-gesa. Karena dalam kesederhanaan momen inilah, kedamaian sejati ditemukan. Hidup tidak akan pernah sempurna, dan itu tidak masalah. Kita tidak perlu menunggu segalanya berjalan sesuai keinginan untuk merasakan kebahagiaan. Kebahagiaan bukan sesuatu yang harus dikejar, ia selalu ada di sini, menunggu untuk disadari. Saat kita benar-benar hidup di momen ini, kita menyadari bahwa yang kita cari sebenarnya tidak pernah jauh. Ia selalu ada, dalam diri kita sendiri. Kita hidup di dunia yang terus bergerak, penuh dengan tuntutan dan kebisingan yang tak pernah berhenti.
Setiap hari, ada begitu banyak hal yang harus kita pikirkan, begitu banyak ekspektasi yang harus kita penuhi. Kita terbiasa mengurus segala sesuatu di luar diri kita, pekerjaan, hubungan, impian, dan tanggung jawab. Namun, berapa banyak dari kita yang benar-benar meluangkan waktu untuk mengurus yang ada di dalam? Ketika dunia luar menjadi terlalu berat, tempat perlindungan terbaik bukanlah di luar sana, tetapi di dalam diri sendiri. Kedamaian sejati tidak ditemukan dalam kontrol terhadap dunia, tetapi dalam kemampuan kita untuk tetap tenang di tengah kekacauan. Inilah mengapa menjaga kesehatan mental dan spiritual bukanlah kemewahan, melainkan kebutuhan. Meditasi, pernapasan sadar, dan refleksi diri bukan sekadar aktivitas kosong. Ini adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan ketenangan yang telah ada sejak awal. Saat kita melambat, saat kita menutup mata dan benar-benar mendengarkan, kita mulai menyadari bahwa ketenangan tidak pernah benar-benar hilang, kita hanya terlalu sibuk untuk menyadarinya. Di dalam diri kita ada ruang yang sunyi, tempat di mana segala sesuatu terasa jernih dan damai. Namun, untuk menemukannya, kita harus bersedia meluangkan waktu. Dunia luar selalu penuh dengan masalah, tetapi kita tidak harus membiarkan diri kita terhisap ke dalamnya. Kita bisa memilih untuk menjadi pusat badai yang tetap tenang, bukan daun yang diterbangkan oleh angin. Menjaga kesehatan mental dan spiritual berarti memberi diri kita izin untuk berhenti sejenak, untuk menarik napas dalam-dalam, untuk bertanya pada diri sendiri, bagaimana perasaanku hari ini, dan benar-benar mendengarkan jawabannya. Ini tentang memahami bahwa kita tidak bisa menuangkan dari cangkir yang kosong, bahwa sebelum kita bisa memberi cahaya kepada dunia, kita harus terlebih dahulu memastikan bahwa api di dalam diri kita tetap menyala. Jadi, ambillah waktu untuk diam, untuk beristirahat, untuk mengenali bahwa kedamaian bukan sesuatu yang harus dicari di luar sana, melainkan sesuatu yang harus dibangunkan dari dalam. Dunia akan terus bergerak, tetapi kita selalu punya pilihan untuk kembali kepada diri sendiri, ke tempat di mana ketenangan sejati menunggu. Pernahkah kamu merasa bahwa hidup ini berjalan terlalu lambat? Bahwa apa yang kamu inginkan tak kunjung tiba, meskipun kamu sudah berusaha sekuat tenaga? Kita seringkali tidak sabar menunggu, berharap segala sesuatu terjadi sesuai dengan jadwal yang kita buat sendiri. Namun semesta memiliki caranya sendiri dan waktunya sendiri. Seringkali kita mengira bahwa keterlambatan adalah sebuah kegagalan. Kita merasa tertinggal, seolah-olah dunia bergerak maju sementara kita tetap diam di tempat. Tapi pernahkah kamu berpikir bahwa tidak ada yang benar-benar terlambat dalam hidup ini? Bahwa segala sesuatu datang pada saat yang paling tepat, meskipun kita belum bisa melihatnya sekarang? Seperti benih yang membutuhkan waktu untuk tumbuh, begitu pula dengan kehidupan kita. Pohon tidak memaksa dirinya untuk berbunga lebih cepat. Matahari tidak terburu-buru untuk terbit. Ombak tidak dipercepat oleh keinginan kita. Semua terjadi dengan ritme yang sempurna. Jika alam tahu kapan waktunya untuk berkembang, mengapa kita masih meragukan waktu yang telah disiapkan untuk kita? Apa yang kita anggap sebagai penundaan seringkali adalah perlindungan. Ada hal-hal yang kita inginkan, tetapi belum siap untuk kita terima. Ada jalan yang kita inginkan, tetapi belum saatnya untuk kita lalui. Semesta tidak pernah menolak doa-doa kita, ia hanya menunggu hingga kita benar-benar siap. Lihatlah ke belakang, berapa banyak hal dalam hidupmu yang dulu terasa seperti kegagalan, tetapi ternyata membawamu ke tempat yang lebih baik? Berapa kali kamu kecewa karena sesuatu tidak berjalan sesuai rencana, hanya untuk menyadari kemudian bahwa ada sesuatu yang jauh lebih baik menantimu? Percayalah, tidak ada kejadian yang sia-sia. Setiap pengalaman, setiap pertemuan, setiap hambatan, semuanya memiliki peran dalam membentuk dirimu. Kadang-kadang, jalan memutar adalah bagian dari perjalanan. Kadang-kadang, kehilangan adalah cara semesta memberikan sesuatu yang lebih besar. Jadi berhentilah berlari melawan waktu. Biarkan dirimu percaya bahwa apa yang sedang kamu tunggu juga sedang berjalan menuju kepadamu. Kamu tidak terlambat, kamu tidak tertinggal. Kamu sedang bergerak dengan ritme yang sempurna, ritme yang telah ditentukan oleh semesta sejak awal.
Ketika waktunya tiba, segalanya akan terasa masuk akal. Sampai saat itu, tugasmu bukanlah mengkhawatirkan kapan sesuatu akan terjadi, melainkan belajar untuk percaya, karena semesta selalu tepat waktu. Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, silahkan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini, karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.